Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Belianwi dengan nomor induk mahasiswa 050264-261. Saya akan melakukan praktikum melalui video ini dengan langkah-langkah dan analisis sebagai berikut. Pertama-tama dengan melakukan import array list untuk menyimpan daftar menu dan pesanan dalam bentuk list yang fleksibel, jadi arraynya bisa ditambah atau dikurangi tanpa batas. Kemudian juga mengimport scanner untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian membuat kelas menu untuk merepresentasikan menu restoran sama seperti pada tugas 1 sebelumnya. Namun kali ini di dalam menu hanya berisi nama menu, harga, dan kategori. Kemudian konstruktor untuk menginisialisasi data menu tersebut. Selanjutnya membuat kelas main. Di dalam kelas main dibuat 3 buah array list, yaitu daftar menu untuk menyimpan seluruh menu restoran, list pesanan untuk menyimpan menu apa saja yang nanti diinputkan user, kemudian jumlah pesanan untuk menyimpan jumlah dari masing-masing pesanan. Lalu pada bagian konstruktor kelas main, saya langsung mengisi daftar menu awal seperti berikut, dimasukkan ke dalam daftar menu. Kemudian membuat metode tampil menu yang menerima parameter kategori. Metode ini digunakan untuk menampilkan menu berdasarkan kategorinya, yaitu makanan atau minuman, dan nomor menunya untuk masing-masing kategori diatur juga pada metode ini. Dengan menggunakan looping for each untuk mengecek setiap item di daftar menu, kemudian dengan pengkondisian if yang melakukan pengecekan kategori dengan equals ignore case atau case insensitive dan menampilkannya menggunakan printf atau format print agar outputnya terlihat rapi. Kemudian membuat metode tambah menu. Di sini saya menggunakan overloading, di mana dengan nama yang sama, metode pertama menerima parameter langsung berupa nama, harga, dan kategori untuk menambahkan menu ke daftar menu. Kemudian metode kedua menerima input melalui scanner, lalu tetap memanggil metode pertama agar tidak mengulang logika. Tujuannya supaya lebih fleksibel ketika dipanggil dari menu manajemen nantinya. Kemudian membuat metode cek menu untuk mencari menu berdasarkan nama dengan mengecek setiap array daftar menu menggunakan pengulangan for each. Jika namanya cocok, maka mengembalikan objek menu tersebut. Kalau tidak, program akan mengembalikan null. Selanjutnya membuat metode ubah harga menu, di mana pertama-tama semua menu ditampilkan terlebih dahulu. Lalu pengguna diminta memasukkan nama menu yang ingin diubah. Program kemudian melakukan pengecekan menggunakan metode cek menu, yaitu metode yang mencari menu berdasarkan nama. Dengan menggunakan pengulangan while, jika menu tidak ditemukan, program akan meminta input ulang terus hingga inputnya sesuai atau valid. Setelah itu ada konfirmasi yakin, dan jika setuju, harga baru bisa dimasukkan dan menu bisa diubah. Metode hapus menu juga mirip dengan ubah harga untuk menampilkan semua menu terlebih dahulu, kemudian meminta nama menu dengan pengulangan while hingga sesuai, kemudian juga mengecek validitasnya dan memberikan konfirmasi sebelum menu benar-benar dihapus dari daftar menu.
Selanjutnya ada dibuat metode tambah pesanan yang digunakan untuk melakukan pemesanan dengan memanggil metode tampil menu dan menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Di sini menggunakan while loop supaya prosesnya terus berulang sampai kondisi if terpenuhi, yaitu ketika pengguna mengetikkan selesai. Lalu di dalam loop tersebut, setiap pesanan dicek terlebih dahulu apakah terdapat di daftar menu. Jika tidak, maka program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak ditemukan dan meminta pengguna untuk memasukkan nama menu yang valid. Kemudian jika menu valid, barulah pengguna diminta memasukkan jumlah pesanan. Setelah itu, menu yang dipilih disimpan di array list pesanan dan jumlahnya disimpan di array jumlah pesanan. Berikutnya membuat metode subtotal untuk menjumlahkan seluruh harga pesanan berdasarkan list pesanan dan jumlah pesanan. Kemudian membuat metode promo minuman untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan promo minuman gratis. Jika subtotal di atas 50.000, maka program akan mencari minuman termurah dari daftar menu dan menjadikannya gratis atau promo buy one get one dengan melooping for each array-nya. Kemudian dibuat metode hitung total untuk melakukan perhitungan akhir mulai dari pajak, biaya layanan, dan diskon 10% untuk pembelanjaan di atas 100.000. Kemudian promo minuman gratisnya juga. Yang terakhir adalah metode cetak struk untuk menampilkan struk pembayaran secara lengkap.
Selanjutnya di bagian main kelas tugas 2 terdapat menu utama program. Pertama dibuat objek scanner input untuk menangkap input dari user. Kemudian kelas main dipanggil dan dibuat sebagai objek baru bernama app yang nantinya digunakan untuk mengakses semua metode yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian program masuk ke dalam while loop yang terus mengulang agar program berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar. Di dalam loop tersebut digunakan pengkondisian untuk menampilkan pilihan atau opsi seperti pemesanan, manajemen menu restoran, atau keluar program. Jika user memilih satu atau opsi pemesanan, program akan memanggil metode dalam app tambah pesanan untuk proses input pesanan, menghitung subtotal, mengecek promo apakah memenuhi syarat, lalu mencetak struk pembayaran. Selain itu, jika user memilih opsi 2 atau manajemen menu restoran, program akan masuk ke menu yang menggunakan while loop dan switch untuk mengatur alur pilihan yang dimasukkan user. Fungsi switch di sini adalah untuk mengecek angka yang dipilih user lalu menjalankan perintah sesuai dengan case-nya. Sedangkan jika user pada menu utama memilih keluar, program akan menampilkan pesan penutup dan menghentikan loop. Kemudian aplikasi berhenti berjalan. Kemudian tambahan ketika dalam proses pemesanan, di sini ketika struk selesai dicetak, maka list pesanan yang ada di alur sebelumnya akan dihapus dan isi dari list pesanan akan kembali kosong sehingga outputnya menjadi lebih rapi dan tidak ada kendala. Jadi ketika proses pemesanan selesai dan sudah diproses serta mengeluarkan output struk pembayaran, maka array list pesanan dan jumlah pesanan akan dibersihkan sehingga dapat melakukan pemesanan selanjutnya. Berikut hasil program dan outputnya. Yang pertama adalah pesanan dengan total 50.000 atau lebih dan mendapatkan promo buy one get one. Kemudian yang kedua adalah pesanan dengan total 100.000 atau lebih yang mendapatkan diskon 10% dan juga promo buy one get one. Kemudian untuk outputnya di sini tidak ada batas, jadi pengguna dapat memasukkan berapapun item yang akan dipesan. Kemudian jika menu tidak ada dalam daftar atau tidak ditemukan. Kemudian untuk menambah menu, kemudian untuk mengubah menu, terakhir untuk menghapus menu. Demikian langkah-langkah praktikum dan analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.